Saatnya kita simak sejumlah cerita menarik dan inspiratif dalam cerita Nusantara. Kali ini giliran kawan-kawan kami dari Biro Kompas TV di Manado dan Ambon sudah bersiap jurnalis Kompas TV Antasa Mewo dan juru kamera Doni Arai di Manado, Sulawesi Utara. Ada juga Emmanuel Alfred dan juru kamera Yahya Latif di Ambon, Maluku. Kita akan ke Manado terlebih dahulu. Antasa, ada cerita apa dari sana? Silakan. Selamat siang Bella dan saudara, ada dua informasi dari Biro Manado yang menjadi sorotan untuk cerita Nusantara kali ini. Saudara, KSOP Kota Manado melaksanakan apel kesiapan posko penyelenggaraan angkutan laut Natal dan Tahun Baru. Mengantisipasi lonjakan penumpang, KSOP kelas 3 Manado menyediakan 21 armada kapal untuk melayani masyarakat yang akan mudik di wilayah kepulauan. Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Manado serta instansi terkait mengikuti apel kesiapan posko angkutan laut Natal dan Tahun Baru di Terminal Pelabuhan Manado Kamis pagi. Apel kesiapan tersebut dipimpin Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara Ishak Rey. Apel ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah guna memastikan kelancaran, keamanan, dan keselamatan transportasi laut selama mudik Natal dan Tahun Baru. Posko angkutan laut Nataru ini mulai beroperasi pada Kamis 18 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026. Sehingga pada saat ini KSOP Manado melakukan posko dalam rangka kesiapan angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru. Lagi angkutan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. Jadi kita melihat bahwa berdasarkan instruksi dari Bapak Menteri dan pemerintah pusat bahwa setiap daerah wajib untuk menjamin keselamatan. Dan hari ini kita memastikan bahwa untuk angkutan laut di Pelabuhan Manado ini kita memastikan bahwa wajib kita melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya demi keselamatan dan kelancaran transportasi laut. Untuk melayani mudik Natal dan Tahun Baru 2025-2026 dari Pelabuhan Manado ke sejumlah lokasi tujuan di wilayah kepulauan, KSOP menyiapkan 21 armada kapal. 11 kapal diantaranya telah dilakukan ramcek atau uji petik. Kapal untuk angkutan Natal dan Tahun Baru 2025-2026 itu totalnya ada 21 kapal. Kemudian 11 kapal sudah kita lakukan ramcek di Pelabuhan Manado. Untuk sisanya 10 kapal itu di ramcek di pelabuhan lain. Natal dan Tahun Baru kali ini, pemerintah daerah rencananya akan memberikan mudik gratis sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, perayaan Natal selalu identik dengan pohon Natal dengan pernak-perniknya. Di Manado, Sulawesi Utara, jauh sebelum hari Natal tiba, umat Kristiani antusias mempersiapkan diri dan mulai memburu pernak-pernik Natal dengan mendatangi toko penjualan hiasan Natal. Inilah suasana di salah satu pusat perbelanjaan khusus pernak-pernik Natal di kawasan Megamas, Kota Manado, Sulawesi Utara. Sejak awal bulan Desember, setiap hari toko ini mulai ramai dikunjungi konsumen yang datang mencari berbagai keperluan pohon Natal bersama segala pernak-perniknya. Seperti seorang konsumen bernama Putri yang datang dari Kabupaten Minahasa Selatan. Dirinya bersama sang ibu datang ke Manado untuk mencari hiasan Natal demi mempercantik pohon Natal di rumahnya. Meski mengaku tidak ada budget khusus untuk pembelian pernak-pernik Natal, namun Putri mengaku pengeluaran kali ini untuk membeli pohon Natal bersama hiasannya sekitar 3 juta rupiah. Cari dekorasi for pohon. Buat pohon Natal ya. Jadi apa yang dicari hari ini? JDP yang bulat-bulat, pita, lampu, sama yang di ujungnya kan bisa taruh di gudang yang mekar-mekar itu. Tema pohon Natalnya di rumah itu apa hari untuk tahun ini? Temanya hari ini gold, karena kebetulan kursi di rumah juga warna gold. Beragam pernak-pernik Natal tampak lengkap tersedia di toko ini. Mulai dari pohon Natal, boneka Santa Claus berbagai ukuran, lampu kelap-kelip khas Natal, bunga dan pita khas Natal, bandau dan topi tematik khas Natal, serta hiasan gantungan pintu seperti daun cemara bertuliskan Merry Christmas, bola-bola, serta hiasan bintang. Selain pernak-pernik, di toko ini juga menjual beragam model dan ukuran pohon Natal. Harga per item bervariasi tergantung jenis dan ukuran.
Untuk hiasan Natal harga terendah mulai dari Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah. Sementara untuk pohon Natal, harga tertinggi bisa mencapai belasan juta rupiah. Ini ada pohon, ada lampu, ada lilin, ada bola-bola, ada jual boneka lagi, ada bunga, lonceng, pokoknya semua hiasan Natal ada di sini. Mungkin paling banyak untuk sekarang seperti hiasan atau aksesoris seperti lonceng, bola, ada juga seperti lilin, kan sudah dekat-dekat Natal, paling banyak orang cari lilin. Toko pernak-pernik Natal seperti ini hanya bersifat musiman, yakni di bulan Desember saja. Penjualan pernak-pernik Natal selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Nasrani karena hanya ada sekali dalam setahun. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Demikian dua informasi yang menjadi sorotan dari Biro Manado dalam Cerita Nusantara. Kembali ke Anda di studio, Bella. Kita bergeser ke Ambon, sudah ada Immanuel di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, Bella, selamat siang, saudara. Informasi yang pertama dari Biro Ambon Maluku, menjelang puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru, berbagai persiapan terus dilakukan untuk memastikan kelancaran perjalanan masyarakat. Di Pelabuhan Hunimua Liang di Maluku Tengah, ASDP Ambon menyiapkan sejumlah fasilitas agar penumpang kapal feri dapat berangkat dan tiba dengan aman dan nyaman. Menghadapi arus mudik Nataru, ASDP Ambon terus memaksimalkan persiapan layanan penyeberangan. Salah satunya dengan mendirikan posko pelayanan mudik di Pelabuhan Hunimua, Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Pelabuhan Hunimua Waipirit merupakan salah satu jalur penyeberangan terpadat di Maluku, terutama saat puncak arus mudik dan balik. Karena itu, ASDP bersama instansi terkait dan aparat TNI Polri meningkatkan kesiapan pelayanan. Langkah ini dilakukan untuk menjamin keselamatan serta kenyamanan masyarakat selama perjalanan mudik. Skema yang kami lakukan per hari ini itu polanya 5-1, dalam arti 5 operasi, 1 op. Dan seterusnya. Apabila terjadi bisnis atau kepadatan, itu kami bisa tambah 1 kapal. Trip kami normal itu jam 21.00 itu terakhir. Tapi kalau kondisi di angkutan Natal 2025, Tahun Baru 2026, itu otomatis akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tetap penambahan trip, tetap kami agar. Pada mudik Nataru tahun ini, jumlah penumpang di Pelabuhan Hunimua diperkirakan meningkat 6%. Kendaraan roda 2 naik 7%, roda 4 4%, bus 7%, sementara truk meningkat 11% dibandingkan tahun lalu. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Informasi selanjutnya, berawal dari hobi sederhana, seorang anak muda di kota Ambon berhasil mengubah kreativitas tangan menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Beragam aksesoris hingga tas rajut kini dipasarkan melalui sebuah toko kecil yang penuh warna, sekaligus menjadi ruang tumbuh bagi karya anak-anak muda kreatif di kota Ambon. Syakila Gibrani Fili menekuni hobi membuat aksesoris dan kerajinan tangan sejak beberapa tahun terakhir, mulai dari gelang, kalung, cincin hingga tas rajut. Seluruh produk dibuat dengan sentuhan kreativitas dan ketelitian tangan. Hobi tersebut kemudian ia kembangkan menjadi sebuah usaha yang memiliki nilai ekonomi. Sejak tahun 2022, Syakila memulai usahanya dengan memasarkan produk secara daring dalam skala kecil. Seiring meningkatnya minat pembeli, ia memberanikan diri membuka toko aksesoris di kawasan Desa Galala, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Produk aksesoris dan kerajinan tangan yang dijual di toko ini
merupakan hasil karya Syakila bersama keluarganya. Kami menjual berbagai macam aksesoris dan juga kerajinan-kerajinan. Yang pertama itu karena hobi, Kak. Karena saya hobi untuk membuat seperti itu. Kemudian orang tua saya, ibu saya, dan ayah saya juga itu sangat mempunyai hobi yang sama di bagian aksesoris dan suka berjualan juga. Jadi kita coba-coba dari awal dan ternyata di Ambon ini banyak juga peminatnya, aksesoris itu sangat banyak. Dan mulai harganya itu dengan harga termurah dari Rp3.000 sampai dengan tas-tas rajut yang harganya di atas Rp300.000. Dari hasil penjualan, Syakila mampu meraup pendapatan harian antara Rp900.000 hingga Rp2,3 juta. Toko 510 Store buka setiap hari mulai pukul 11 siang hingga pukul 8 malam waktu Indonesia Timur. Kisah Syakila menjadi bukti bahwa kreativitas anak muda, jika dikelola dengan konsisten dan kolaboratif, mampu tumbuh menjadi usaha mandiri yang menjanjikan, sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif lokal. Yaya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Biro Ambon Maluku. Kembali ke studio Bila. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Immanuel Alfred dan Yahya Lating dari Ambon, Maluku. Sebelumnya ada Antasa Mewo dan Doni Arai dari Manado, Sulawesi Utara. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Usai jeda kami hadirkan informasi dari mancanegara. Saudara, Thailand kembali meluncurkan serangan udara di Kamboja seiring meningkatnya konflik perbatasan pada Kamis. Serangan itu menghantam gudang senjata milik tentara Kamboja.